Kalian pernah kepikiran nggak kalau 12 kitab sejarah di Perjanjian Lama, dari Yosua sampai Ester, itu sebetulnya bukan buku-buku yang berdiri sendiri? Gimana kalau semua itu ternyata adalah satu cerita besar? Satu kisah epik yang nyambung, menceritakan naik turunnya sebuah bangsa selama ribuan tahun? Nah, kali ini kita akan coba bedah semuanya persis seperti itu. Jadi, kita punya 12 kitab yang mencakup lebih dari 1.000 tahun sejarah. Ini jelas bukan cuma daftar raja dan perang, kan? Pasti ada satu alur cerita besar di baliknya. Pertanyaannya, cerita apa sih yang sebenarnya mau disampaikan oleh para penulis zaman dulu ini? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal pahami dulu kenapa kitab-kitab ini ditulis. Terus, kita ikuti alur ceritanya. Mulai dari mereka masuk tanah perjanjian, mendirikan kerajaan, pecah secara tragis, sampai akhirnya bisa kembali lagi. Dan di akhir, kita tarik kesimpulan soal pesan utamanya buat kita. Oke, hal pertama yang super penting untuk kita pegang adalah kitab-kitab ini beda banget sama buku sejarah modern. Tujuannya bukan cuma buat nyatat fakta, oh ini kejadiannya, tapi ada maksud yang jauh lebih dalam. Konsep kuncinya itu disebut sejarah teologis. Artinya gini, setiap peristiwa, mau itu kemenangan atau kekalahan, selalu dilihat dari kacamata iman. Fokusnya itu soal hubungan antara Tuhan dan bangsa Israel. Jadi pas kita baca, pertanyaannya bukan cuma, terus apa yang terjadi? Tapi lebih ke, lewat kejadian ini Tuhan mau ngajarin apa ya? Nah, dalam kanon Alkitab Protestan, ada 12 kitab nih yang masuk dalam kategori sejarah ini. Dan ini dia daftarnya. Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, dan Ester. Seperti yang kalian lihat, ceritanya itu membentang dari penaklukan Kanaan sampai mereka pulang dari pembuangan di Babilonia. Bayangin, rentang waktunya itu panjang banget. Oke, sekarang kita masuk ke ceritanya. Kisah ini dimulai persis di titik di mana 5 kitab Musa atau Taurat selesai. Jadi bangsa Israel ini udah ada di depan pintu, siap-siap masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan buat mereka. Nah, ini dia garis waktu besar yang bakal jadi panduan kita. Kita mulai dari penaklukan Kanaan sekitar tahun 1250 sebelum Masehi. Lanjut ke zaman hakim-hakim yang lumayan kacau. Terus kita lihat lahirnya kerajaan bersatu yang sayangnya nanti pecah jadi 2. Cerita ini akan ditutup dengan masa pembuangan dan kepulangan sekitar tahun 450 sebelum Masehi. Garis waktu inilah yang merangkum seluruh narasi epik dari 12 kitab ini. Babak pertama yang diceritakan di kitab Yosua adalah soal penaklukan. Setelah Musa meninggal, tongkat estafet kepemimpinan diserahkan ke Yosua. Dialah yang memimpin bangsa itu menyeberangi sungai Yordan dan memulai lembaran baru kehidupan mereka di tanah Kanaan. Setelah berhasil menetap, ternyata keadaan gak langsung stabil, malah jadi agak kacau balau. Setiap suku jalan sendiri-sendiri, nggak ada pemimpin pusat. Fase inilah yang bikin mereka punya keinginan baru. Mereka pengen punya raja sama seperti bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tapi sebelum ada raja, ada masa yang disebut zaman hakim-hakim. Nah, kitab ini nunjukin sebuah pola yang berulang terus. Jadi siklusnya gini, bangsa Israel lupa sama Tuhan, terus mereka ditindas bangsa lain, mereka menderita, lalu teriak minta tolong, Tuhan lalu membangkitkan seorang hakim atau pahlawan buat nyelamatin mereka. Dan siklus ini kejadian lagi, dan lagi, dan lagi. Akhirnya, lewat Nabi Samuel, keinginan mereka terkabul. Saul diurapi jadi raja pertama. Tapi, masa keemasan kerajaan baru benar-benar dimulai di bawah raja kedua, yaitu Daud. Dialah yang berhasil menyatukan semua suku dan menjadikan Yerusalem sebagai pusat politik dan keagamaan. Inilah puncak dari era kerajaan bersatu. Sayang banget, masa jaya itu nggak berlangsung selamanya. Setelah pemerintahan Salomo, anaknya Daud, kerajaan yang udah susah payah dibangun itu malah pecah. Ini benar-benar jadi titik balik yang paling tragis dalam sejarah mereka. Jadi, kerajaannya pecah jadi 2 kubu. Di utara ada kerajaan Israel. Isinya 10 suku, ibu kotanya di Samaria. Sejarah mereka ini penuh sama raja-raja yang gak setia sama Tuhan. Dan akhirnya hancur ditaklukkan Asyur. Sementara di selatan ada kerajaan Yehuda, isinya 2 suku. Mereka lebih setia sama garis keturunan Daud. Ibu kotanya tetap di Yerusalem. Tapi pada akhirnya mereka juga jatuh dan ditaklukkan oleh Babilonia. Nah, di tengah-tengah kekacauan ini, muncullah para nabi.
Mereka ini bukan peramal ya, tapi lebih kayak juru bicara Tuhan. Tugas mereka itu buat ngingetin raja dan rakyat soal janji mereka sama Tuhan. Mereka terus-terusan ngasih peringatan. Kalau ketidaktaatan itu bakal berujung kehancuran. Kutipan dari Yesaya ini benar-benar gambarin betapa tragisnya kondisi saat itu. Bangsa yang seolah sengaja menutup telinga dari peringatan Tuhan. Tapi setelah semua kehancuran dan masa pembuangan di Babilonia, ceritanya nggak berhenti di situ. Nggak cuma soal keputusasaan, babak terakhir dari kitab-kitab sejarah ini justru bercerita tentang kepulangan dan usaha buat membangun semuanya lagi dari nol. Singkat cerita, kerajaan Persia menaklukkan Babilonia dan sebagian orang Yahudi diizinkan pulang. Kitab Ezra dan Nehemia itu isinya kisah inspiratif ini. Di bawah pimpinan Ezra sang imam dan Nehemia sang gubernur, mereka nggak cuma membangun kembali tembok fisik Yerusalem loh, tapi yang lebih penting mereka membangun kembali kehidupan rohani komunitas itu. Nah, ini bagian yang menarik banget. Kita punya 2 set kitab sejarah yang ceritanya tumpang tindih. Raja-Raja dan Tawarikh. Kenapa ada 2? Karena tujuannya beda. Kitab Raja-Raja itu ditulis untuk ngejelasin kenapa bencana pembuangan itu bisa terjadi. Jawabannya, karena ketidaktaatan. Sementara itu, Tawarikh ditulis setelah mereka kembali. Tujuannya buat ngingetin mereka akan janji Tuhan kepada Daud dan pentingnya bait suci, supaya mereka punya harapan lagi untuk masa depan. Oke, setelah kita jalan-jalan ribuan tahun lamanya, dari penaklukan sampai pembangunan kembali, terus apa sih sebenarnya inti dari semua rangkaian cerita ini? Apa pesan utamanya buat kita? Kalau kita lihat dari jauh, ada sebuah pola yang jelas banget. Tuhan membuat janji. Manusia berulang kali gagal menepatinya. Lalu ada konsekuensi. Tapi pada akhirnya, Tuhan selalu setia sama janjinya dan selalu membuka jalan untuk pemulihan. Jadi, pahlawan utama dalam cerita ini sebenarnya bukan Israel, tapi kesetiaan Tuhan yang gak pernah gagal. Intinya, cuma ini pesan yang mau ditanamkan oleh para penulisnya. Ada hubungan sebab akibat yang sangat jelas. Kalau taat, hasilnya berkat. Kalau tidak taat, ya ada konsekuensinya. Ini bukan soal nasib, tapi sebuah pesan teologis yang kuat banget, yang mengikat ribuan tahun sejarah ini jadi satu kesatuan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kisah kuno ini bukan cuma soal masa lalu. Coba deh kita pikirin. Pola jatuh karena kesalahan, terus bangkit lagi karena ada pemulihan. Bukankah pola yang sama juga kita lihat dalam hidup kita pribadi, dalam komunitas kita, bahkan dalam sejarah dunia sampai hari ini? Nah, ini pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan.